Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita walaupun di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan sesegera mungkin menghilangkan penyakit ini, insyaallah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah hukum acara pidana, yaitu terkait dengan penyidikan dan penyelidikan. Yang pertama adalah pengertian penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukannya penyelidikan, yang hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi, dan bertugas untuk membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Selanjutnya terkait dengan penyelidikan dilakukan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik ataupun penyelidik. Yang kedua adalah laporan dari polisi. Yang ketiga adalah berita acara pemeriksaan di TKP atau tempat kejadian perkara. Dan yang keempat adalah berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Selanjutnya yaitu terkait dengan proses penyidikan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan untuk yang pertama itu adalah mencari keterangan-keterangan atau bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kedua adalah melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar menjadi jelas sebelum dilakukannya penindakan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Terkait dengan hal itu, perlu kita garis bawahi bahwa penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu metode atau sub fungsi dari penyidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian penyidikan. Istilah penyidikan merupakan istilah hukum yang berlaku pada tahun 1961 sejak dimuatnya di dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 tahun 1961. Namun sebelumnya digunakan istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu opsporing. Di dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP diuraikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penyidikan. Tujuan penyidikan yaitu adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan
penyidikan ini dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, di mana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan siapa pembuatnya. Selanjutnya yaitu proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penyelidikan. Penindakan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang ketiga adalah pemeriksaan, baik itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan tersangka. Yang keempat adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yaitu yang meliputi pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara. Selanjutnya adalah terkait dengan dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang terkait dengan hak-hak manusia. Antara lain yaitu yang pertama adalah asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa seorang tersangka wajib tidak dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang keluar yang mempunyai kekuasaan hukum tetap. Yang kedua adalah asas persamaan di hadapan hukum. Artinya bahwa seseorang di dalam pengadilan tidak boleh memandang ras, suku, warna kulit, budaya, sosial, dan agama. Yang ketiga adalah hak untuk memberi bantuan dan penasihat hukum. Dan yang keempat adalah asas peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak. Bagian kedua adalah pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP Pasal 6 Ayat 1, penyidik adalah pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu terkait dengan tugas dan wewenang penyidik. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan. Namun di samping itu, penyidik juga mempunyai tugas. Yang pertama adalah membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya, dan yang kedua menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa. Baik, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan materi perkuliahan kita hukum acara pidana menyangkut tentang penyidikan dan penyelidikan. Apabila di dalam penjelasan saya masih ada yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.